Dalam setiap kontestasi pileg, pilkada, ataupun pilpres, selalu saja ada alasan-alasan pembenaran yang dilakukan oleh para pengamat atau orang yang seolah-olah pengamat. Ya, seperti yang dilakukan oleh Refli Harun dulu sangat gencar menyerang calon-calon yang tidak diusung oleh PKS. Dan kali ini berbalik, justru kemudian menyerang PKS karena kemudian calon PKS kalah di beberapa tempat ya, terutama di Jawa Barat saya kira dengan DKI Jakarta yang begitu sangat disesalkan oleh Bung Refli Harun. Akhirnya terbelah, terutama di Jakarta. Ya, PKS tidak sadar bahwa pemilih PKS itu adalah pemilih Anies. Pemilih Anies kebanyakan memilih PKS. Tetapi mereka percaya diri bahwa PKS solid sebagai partai kader. Ternyata enggak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, ini kita lagi duduk santai-santai ini di depan perumahan. Ada satu narasi yang menarik baru-baru ini dari Bang Refli Harun. Saya juga tidak nyangka bahwa kemudian karena kekalahannya di DKI Jakarta dengan Jawa Barat membuat Refli Harun marah-marah terhadap PKS. Dan kemarahan Refli Harun ini bukan tanpa alasan ya, karena memang sebelumnya santer diberitakan sebelum penetapan calon gubernur dulu, Anies Baswedan itu sempat digadang-gadang akan diusung oleh PKS. Lalu kemudian PKS ini beralih dukungan, ya mungkin karena ada iming-iming dari Pak Prabowo, ya dan memang dapat satu menteri kayaknya. Akhirnya kemudian PKS menarik dukungannya dari Anies Baswedan dan menyatu dengan Kim Plus mendukung Kang Emil atau yang kita kenal dengan Ridwan Kamil. Dan pada prosesi pilkada kali ini yang awalnya begitu sangat optimis PKS akan memenangkan Ridho, dan bahkan di kampanye-kampanyenya memang PKS begitu all out mengkampanyekan Ridho, tetapi faktanya kemudian kalah. Hal ini menurut Refli Harun itu efek daripada Anies Baswedan, karena para pendukung Anies Baswedan katanya kecewa, akhirnya kemudian dukungannya ke Rano Karno dan Pramono Anung, yang membuat kemudian mereka itu kalah. Nah, seperti apa narasinya? Kita coba simak secara bersama-sama. Keputusan PKS untuk mengkhianati Anies Rashid Baswedan dari kesepakatan mengajukan aman Anies Sohibul Iman, dan kemudian ketika ada peluang putusan MK tetap bergeming itu artinya tidak bergerak ya, bukan tidak bergeming, tidak lagi pulang seperti di Jawa Barat menghadirkan pasangan sendiri Ahmad Saiku dan Ilham Habibi. Akhirnya mengecewakan pendukung PKS, dan sehingga PKS yang terkenal sebagai partai yang solid akhirnya terbelah, terutama di Jakarta. Ya, PKS tidak sadar bahwa pemilih PKS itu adalah pemilih Anies. Pemilih Anies kebanyakan memilih PKS. Tetapi mereka percaya diri bahwa PKS solid sebagai partai kader. Ternyata enggak juga. Mungkin kader militan PKS solid, tetapi mereka orang seperti saya misalnya, ketika kemudian PKS berkhianat, maka saya sebagai pemilih PKS at least pada 2 edisi pemilu terakhir memilih untuk tidak memilih calon PKS di DKI Jakarta. Ya, akibatnya kalah. Jadi sobat era sekalian, kalau kita hal yang sama pernah saya dengarkan dari Yunarto Wijaya. Untuk pertama kalinya PKS terbelah. Kenapa terbelah? Ya sederhana saja. Karena PKS itu Abah itu PKS in general. Ya, in general. Nah, di sini kekalahan tersebut ya harusnya PKS yang mengantongi setidaknya menjadi wakil gubernur kalau dia berpasangan dengan Anies,
Jadi dia tidak dapat apa-apa. Di kabinet pun dia cuma menitipkan satu menteri seorang profesional. Tidak ada dari politisi PKS. Jadi apa yang didapat PKS? Bahkan di Pilkada Depok yang selama 20 tahun dikuasai PKS, mulai dari Nur Mahmudi Ismail, kemudian berikutnya wali kota berikutnya, tapi sekarang boncos. Di Jawa Barat PKS pernah berjaya dengan Ahmad Heriawan 2 periode, boncos juga. Jadi sobat era sekalian, ini pelajaran bagi PKS ya, agar tidak berkhianat dengan suara rakyat. Kita tidak tahu apa masalah PKS sehingga dia kemudian mengkhianati Anies dan konstituennya. Apa yang dicari PKS ketika dalam pasangan Ridwan Kamil Suswono dia hanya mendapatkan wakil gubernur, sama seperti kalau dia mengusung Anies. Padahal kalau mengusung Anies rasanya jauh lebih besar peluang Anies untuk memenangkan pertarungan ketimbang kalau seandainya dia berpasangan dengan RK. Tapi nasi sudah menjadi bubur dan ini menjadi pembelajaran yang penting bagi elit-elit PKS yang kita tidak tahu apakah termasuk terbelenggu juga orang-orang yang pernah menjabat di pemerintahannya sehingga kemudian tiba-tiba dia berpikir untuk bukan berkhianat ya, meninggalkan Anies Baswedan. Coba kita lihat ya sahabat sekalian, ini suka atau tidak ya, saya mengucapkan ini karena saya pemilih PKS. Saya cinta PKS ya, tetapi kemudian PKS kok begini. Ya, jadi jangan marah ya Pak PKS. Oke, saya kira sudah dengar ya. Jadi yang perlu diluruskan saya kira hanya satu. Saya kira sangat tidak fair kalau kemudian dikatakan bahwa Anies lah yang menjadi penentu kemenangan daripada Pramono Anung. Apapun alasannya ya, bahwa Anies memang mendukung Pramono Anung, tetapi memang kerja-kerja konkret yang dilakukan oleh tim sukses Pramono Rano Karno ya harus dihargai dan dihormati. Termasuk saya kira bagaimana sukses menggiring Anies Baswedan untuk mendukung kedua paslon ini yang membuat Kang Emil kalah di pilkada kali ini. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, kalau saya sih lebih melihatnya bahwa memang masyarakat sudah tidak lagi mau lagi terglorifikasi dengan narasi-narasi agama yang dimainkan oleh FPI, gerombolan Rizik Syihab. Bahkan blunder terbesarnya itu jauh-jauh Rizik Syihab dari Madinah berkirim surat dukungan ke Ridwan Kamil, dan tentu ini akan membuat para loyalis Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo mengalihkan dukungannya ke Kang Emil karena tidak mungkin mereka akan hidup dalam satu kolam. Saya kira seperti itu ya. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.